Maju! Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional sejak 2016 lalu oleh Presiden Jokowi. Sejumlah pakar menganggap ada keganjilan dan aroma politik di balik penetapan itu. Diketahui, Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, tanggal 1 Juni tahun 1945 yang silam. Namun, pakar hukum tata negara Reflay Harun mengatakan, tanggal 18 Agustus tahun 1945 lebih ideal ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dia mengatakan Pancasila baru lahir secara hukum saat dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Diketahui, sehari setelah kemerdekaan yakni tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengesahkan Pancasila. Selamat hari lahir istilah Pancasila. Kenapa saya mengatakan istilah Pancasila? Karena ya gampang dan mudah sekali untuk mengatakan bahwa Pancasila itu tidak lahir pada tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni itu adalah pidato Bung Karno mengenai ideologi negara yang diminta oleh Ketua BPUPK ya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Rajiman Weddiodiningrat, untuk membicarakan dasar negara terlebih dulu, baru bicara tentang breakdownnya pasal-pasal. Nah, Bung Karno pada tanggal 1 Juni berpidato ya, berapi-api pidatonya dan menarik, dan kemudian mengeluarkan istilah Pancasila. Tapi Pancasila versi Bung Karno bukanlah Pancasila yang kita terima hari ini. Yang kita terima hari ini adalah Pancasila versi 18 Agustus 1945. Pancasila versi Bung Karno, walaupun pasal-pasalnya kurang lebih sama, tetapi perumusan pasalnya ya sedikit berbeda. Dia mengatakan misalnya kemanusiaan atau internasionalisme, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Dan ketuhanan yang berkebudayaan itu sila kelima, bukan sila pertama. Jadi kalau Bung Karno versinya, maka ketuhanan itu di belakang letaknya, bukan di depan ya. Bisa dipahami kalau cara berpikir Bung Karno demikian, karena Bung Karno adalah golongan nasionalis, walaupun seorang muslim juga ya. Kata Reflay kepada cnnindonesia.com. Menurut Reflay, penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional merupakan upaya untuk menonjolkan Soekarno. Jadi ketika kemudian seolah-olah ya, yang namanya 1 Juni itu dijadikan hari lahir Pancasila, terkesan itu hanya Bung Karno saja yang berperan dalam lahirnya Pancasila, yang lain tidak. Padahal sekali lagi saya katakan, Pancasila itu adalah sinkretisme dari pemikiran Bapak bangsa. Ya terbukti setelah itu ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta pun bisa didiskusikan dengan menghilangkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, ditinggal kata ketuhanan saja, dan kemudian dimintakan kerelaan tokoh-tokoh Islam, dan kemudian dirumuskan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tokoh Islam dikatakan ketuhanan yang Maha Esa itu juga ajaran tauhid ya. Qul huwallahu ahad, ya kan? Karena itulah mereka mau menerimanya sebagai sebuah sebuah pemikiran, sebuah rumusan yang acceptable, dan ternyata acceptable juga bagi pemeluk-pemeluk agama lainnya. Maka jadilah Pancasila itu tanggal 18 Agustus 1945. No doubt perdebatannya. Pertanyaannya adalah, mengapa tiba-tiba Pancasila yang 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Ya sederhana. Rezim yang sekarang ini adalah bounded ya kepada Bung Karno sebagai the founding
father mereka. Padahal menurutnya Pancasila lebih merupakan hasil buah pikir kesepakatan banyak pendiri bangsa. Upaya lebih menonjolkan Bung Karno, seolah-olah Pancasila karya Bung Karno seorang. Kan enggak boleh begitu. Menurut saya, Pancasila itu adalah karya Bapak dan Ibu bangsa, sinkretisme dari pikiran-pikiran mereka. Demikian penjelasan Refly. Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan berbagai macam versi hari lahir Pancasila disebabkan manipulasi sejarah. Dia menilai manipulasi itu dilakukan berbagai rezim pemerintahan di Indonesia. Ini kan jadi bagian dari bagaimana membentuk sejarah, menegaskan sejarah bagian dari rezim yang berkuasa, ujar Asrinaldi saat dihubungi Indonesia.com. Asrinaldi melihat upaya itu juga dilakukan dalam pemerintahan saat ini. Dia menilai penentuan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila tak terlepas dari status Jokowi sebagai politikus PDIP. Meski begitu, ia berpendapat seharusnya hal ini tak terjadi. Asrinaldi berkata sejarah seharusnya dipaparkan berdasarkan penelitian sejarah yang konkret. Negara yang memang demokratis, mestinya penentuan hari besar kenegaraan berdasarkan kajian yang jujur, yang ada fakta empirik. Kalau negara tidak demokratis, tentu merancang sejarah bangsa itu sesuai dengan rezim berkuasa. Demikian ucapannya.